Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatkul Yudhistira Manik dari SLB Negeri 8 Jakarta. Setelah saya lulus pendidikan guru penggerak dan telah menjalani peran saya sebagai guru penggerak selama 3 tahun, apa selanjutnya? Setelah saya selesai mengikuti pendidikan guru penggerak, saya akan mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak dalam kegiatan sehari-hari yang berkelanjutan, sehingga membuat perubahan yang lebih baik untuk diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Yang pertama adalah membuat catatan harian peserta didik. Jadi, saat ini saya mengajar di sekolah luar biasa. Ini sangat riskan ya. Murid-murid di kelas saya secara verbal, secara umumnya tidak bisa menyampaikan apa yang telah dipelajari saat ini kepada orang tua gitu. Nah, ini perlu dibuat catatan harian terkait apa saja yang telah dilakukan anak di kelas, anak berespon apa, semua dicatat dalam catatan harian. Nah, catatan harian ini juga bisa digunakan sebagai pengganti soal asesmen sumatif yang berupa tes. Jadi peserta didik saya di kelas ada 6 orang. Satu bisa secara verbal ya, berkomunikasi 2 arah. 2 peserta didik bisa berkomunikasi tidak secara verbal tapi dapat memahami instruksi. 1 peserta didik dia bisa berespon ketika saya kasih instruksi melihat teman, dia bisa merespon dengan melihat ke kanan ke kiri gitu ya, atau dia menjulurkan lidah melet dia bisa. Tapi untuk hal lain ketika dia berekspresi atau merespon itu sulit untuk dilihat karena mengalami hambatan fisik dan motorik. 2 peserta didik lagi tidak merespon. Nah, itu lah yang mendasari saya kenapa harus membuat catatan harian. Anak ini tidak merespon, apa sih yang dilakukannya selama pembelajaran di kelas. Nah, selain itu juga saya ingin melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan kamera GoPro ya, seperti motor vlog. Jadi diletakkan di kepala saya kasih kamera untuk melihat respon apa sih yang keluar atau respon apa yang ditunjukkan oleh peserta didik ketika saya memberikan instruksi atau memberikan pembelajaran. Nah, pastinya setiap anak berbeda, punya catatan tersendiri berupa tulisan dan rekaman ini. Nah, yang kedua adalah mengikuti pelatihan mandiri. Jadi mandiri ya, salah satu peran guru penggerak. Saya mengikuti atau ingin menyelesaikan dengan tuntas pelatihan mandiri melalui platform Merdeka Belajar. Topik-topiknya sangat relevan dengan kegiatan pembelajaran di kelas atau kegiatan mengenai sekolah ya. Nah, ini ada salah satu topik yang saya perlu perbaikan aksi nyata. Jadi ingin saya tuntaskan sehingga saya dapat materi atau pengetahuan yang lebih untuk saya bagikan kepada yang lain. Nah, mandiri ini bisa melakukan pelatihan yang dari kementerian ataupun dari luar kementerian ya. Sifatnya pembelajaran, jadi saya bisa ikut dari mana saja gitu, tidak hanya dari PMM. Yang ketiga adalah umpan balik dan berefleksi. Nah, dari hasil catatan harian siswa, kemudian hasil rekaman dari GoPro, ini bisa menjadikan bahan refleksi saya untuk melakukan perbaikan kinerja dan hasil belajar atau mengajar saya terhadap orang tua. Jadi ketika mendapatkan informasi dari murid, tentu saja murid kelas saya agak sulit untuk meminta umpan balik dari mereka. Jadi bisa meminta umpan balik dari orang tua atau teman sejawat yang mengajar dalam satu ruangan dengan saya. Nah, inilah kenapa pertama saya masukkan catatan harian dan rekaman pembelajaran melalui kamera GoPro sebagai fondasi melakukan refleksi atau nanti bekerja sama dengan orang lain maupun komunitas belajar. Jadi punya bahannya, punya datanya pembelajaran yang setelah saya lakukan seperti apa.
Yang berikutnya adalah peran kolaborasi. Nah, peran kolaborasi ini bisa dilakukan di dalam maupun di luar sekolah. Untuk yang di dalam sekolah, saya berkolaborasi dengan guru mata pelajaran, agama, seni budaya, dan olahraga, bekerja sama menciptakan pembelajaran yang berfokuskan pada peserta didik. Karena teman-teman guru-guru ini produk lama yang belum mendapatkan mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Sehingga penting bagi saya untuk bekerja sama dengan teman-teman guru. Nah, untuk kegiatan yang di luar sekolah, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan pesan dari teman saya yang mengajar di sekolah dasar negeri kelas 3. Dia mendapatkan murid yang ternyata anak berkebutuhan khusus dari hasil tes sumatifnya gitu. Nah, teman saya kebingungan apa yang harus dilakukan terhadap ini. Bagaimana nanti kenaikan kelas dan segala macamnya. Nah, saya berpikir harus bekerja sama dengan teman-teman di luar sekolah, bisa juga dari CGP di kelas kecil saya, di kelompok kecil bersama pengajar praktik atau kelompok yang bersama fasilitator gitu ya. Jadi menjadi agent gitu ya. Jadi saya sebagai guru luar biasa yang memang sudah sehari-hari melakukan pembelajaran yang berfokuskan pada murid, penting rasanya untuk bekerja sama dengan teman-teman lain. Apalagi isu pendidikan anak berkebutuhan khusus tentang pendidikan inklusi, sekolah inklusi itu masih sangat menarik untuk dibicarakan dan sudah dirasakan nih dampaknya nih teman-teman yang ada di sekolah reguler kebingungan gitu. Jadi saya mengasih saran untuk eh, mendatangi pusat sumber ya. Jadi sudah ada pusat sumber. Jadi sekolah SLB negeri itu menjadi pusat sumber dan ada beberapa sekolah reguler yang juga menjadi pusat sumber atau mengikuti kegiatan guru pendamping khusus melalui SIM PKB. Jadi ini salah satu yang saya kasih masukan kepada teman saya. Nah, selain di tingkat wilayah di sekolah di Jakarta, saya juga berkolaborasi di program praktisi mengajar. Jadi, program praktisi mengajar ini adalah program kementerian untuk menjembatani pengetahuan yang ada di lapangan dengan di kelas gitu ya. Nah, sekarang beberapa program studi seperti pendidikan PAUD atau PGSD sudah memasukkan mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Jadi di satu sisi saya bangga dengan itu dan harus perlu eh, didapatkan teman-teman di bangku kuliah. Jadi ketika nanti masuk ke sekolah sudah tidak kaget nih dengan anak-anak berkebutuhan khusus tentang sekolah inklusi yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Ini saya berkolaborasi sudah tingkatnya berarti sudah tingkat nasional ya, sudah luas. Nah, ini saya kebetulan mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya. Yang terakhir adalah inovatif. Jadi dari sini saya ingin menjadi salah satu narasumber yang saat ini ya, sampai tanggal 11 ini tidak ada atau belum ada narasumber dari jenjang SLB di DKI Jakarta. Jadi kebetulan saat pendidikan guru penggerak ini saya juga ikut seleksi rekrutmen narasumber berbagi praktik baik gelombang 3 ya. Sudah alhamdulillah sudah lulus administrasi, sudah lulus pembekalan, kemudian ngupload bukti karya. Nah, karena keterbatasan saya dengan waktu ketika sudah mengupload bukti karya berupa video atau cerita baik, ternyata perlu tidak lulus kurasi ya. Dari BBG PDIY Yogyakarta itu memang memberikan kesempatan untuk merevisi karena nanti tiap bulannya akan ada kurasi lagi. Nah, ini selama 3 tahun nanti setelah saya lulus menerapkan aktivitas keseharian yang salah satu program yang khusus salah satunya adalah menyelesaikan ini gitu ya agar bisa menjadi narasumber praktik baik di PMM. Jadi muncul nanti di sini satu atau beberapa narasumber ya. Khususnya di wilayah Jakarta Utara kalau kita lihat lagi di komunitas di platform Merdeka Belajar itu belum ada ya. Jadi saya ingin membuat komunitas belajar terkait anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi nanti komunitas ini bisa masuk teman-teman guru dari sekolah saya sendiri
ataupun yang tadi saya sampaikan bisa dari hasil kerjasama atau kolaborasi dengan teman saya misalnya di PGSD, di sekolah dasar, atau teman-teman saya yang dari CGP, dari SD, dari SMP, SMA terkait pembelajaran anak berkebutuhan khusus, khususnya di Jakarta Utara belum ada. Jadi saya berinovasi setelah nanti lulus pendidikan guru penggerak menjalani kegiatan kesehariannya salah satu yang target saya adalah membuat komunitas belajar ini. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan terkait apa nih selanjutnya yang bisa saya lakukan setelah saya lulus pendidikan profesi guru. Maaf, pendidikan guru penggerak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.